بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. Alhamdulillah, senantiasa kita melangitkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan waktu untuk memperbanyak bekal kita untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di antara hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang hamba bahwa dia akan berpulang kepada Allah. Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Nah, ajal ini disebutkan batas kehidupan manusia. Dan di antara hal yang paling kita syukuri, Allah memberikan kita kesempatan untuk masuk pada bulan yang begitu istimewa. Bulan Ramadan, satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saking istimewanya, saking pentingnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di antara hal yang harus kita pahami sebagai hambanya Allah adalah membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha min taqwal qulub, karena itu bagian di antara tanda ketakwaan hati. Nikmat hidayah, nikmat diberikan pertolongan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya dipahami oleh seorang hamba sebagai puncak kenikmatan hidup di dunia. Itulah sebabnya para ulama mengatakan jannatad dunya qabla jannatil akhirah. Ada surga dunia sebelum surga nanti di kehidupan akhirat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di akhir dari bulan yang begitu istimewa ini. Kita menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Maka Ramadan ketika ingin berpisah dari kita, tentu ada rasa sedih di dalam hati kita. Ada rasa sedih karena kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mendesain kita menjadi orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi boleh jadi dahulu ada orang-orang di antara kaum muslimin susah dengan kehadiran bulan Ramadan, sesak dadanya dengan kedatangan bulan Ramadan. Akhirnya di akhir-akhir Ramadan ini dia begitu berbahagia karena beban-beban ibadah yang begitu besar, begitu padat di bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkannya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Di antara hal dalam kaidah agama disebutkan bahwa Allah itu melihat apa yang di akhir dari perjalanan kehidupan kita ini. Allah tidak akan melihat seberapa buruk kelam kehidupan kita di masa lalu. Banyak tinta-tinta hitam yang kita goreskan
berpuluh-puluh tahun boleh jadi dalam kehidupan kita. Tetapi indahnya Islam ini, Rasul mengabarkan kepada kita, innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal itu tergantung penutupnya seperti apa. Maka ketika ada orang gelap, banyak tinta hitamnya, tetapi di akhir kehidupannya dia bersimpuh kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, hatinya dia kembalikan kepada Allah sebelum ruhnya kembali kepada Allah, maka inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bulan Ramadan, para ulama sering kemudian sampaikan kepada kita, membaginya menjadi 3 bagian, 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang terakhir. Maka jangan lihat siapa diri kita di 10 yang pertama. Boleh jadi di 10 pertama dari bulan Ramadan itu banyak kurangnya, dan kita akui itu. Atau boleh jadi di 10 yang keduanya juga ada cacatnya, ada yang tidak maksimal, salatnya boleh jadi, bacaan Al-Qur'annya boleh jadi, sedekahnya. Tapi ingat, kita masih punya kesempatan 10 terakhir dari Ramadan. Makanya kaidah itu, kata para ulama menyebutkan innamal a'mal bil khawatim, bahwa penutup Ramadan inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di akhir-akhir dari Ramadan ini benar-benar dia bersungguh-sungguh di batas kemampuannya, artinya dia memaksimalkan mujahadatun nafs, dia bersungguh-sungguh berjihad di 10 malam yang terakhir ini. Dan ternyata benar-benar dia tutup di 10 terakhir ini dengan hati yang benar-benar tunduk kepada Allah, dengan fisik yang siap dia lelahkan, dengan mata yang siap dia kemudian tidak turuti, dia tidak manjakan di malam-malam harinya. Maka fa insyaallah itulah nilai kita di hadapan Allah ketika Allah membantu kita, menolong kita di 10 terakhir untuk benar-benar mendekat kepadanya. Kaitan dengan 10 malam terakhir, insya Allah para asatidzah sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana kita ini harus memperlakukannya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sungguh-sungguh beribadah di waktu apapun, di tempat manapun. Rasul keadaannya benar-benar istiqomah. Tapi ketika masuk pada 10 terakhir dari Ramadan ini, benar-benar Rasul itu melipat gandakan kesungguhannya. Sebagaimana dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia menyebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Rasul itu kalau sudah masuk 10 terakhir dari Ramadan, ahya lailah, dia menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlah, membangunkan keluarga-keluarganya, wajadda wa shadda mizar, bersungguh-sungguh mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Lalu para ulama mengatakan ahya lailah, menghidupkan malamnya ini apa maksudnya? Rasul bergadang di malam hari untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Qiyamnya, qiraatul Quran, doa-doa yang dipanjatkan, terus sampai kemudian disebutkan Rasul tidak tidur di malam harinya ketika sudah masuk pada 10 terakhir dari Ramadan. Boleh jadi itu tidak mampu kita lakukan untuk bisa tidak tidur di malam harinya. Tapi setidaknya jangan sampai kita menyamakan waktu tidur kita di 10 terakhir dari Ramadan ini sama dengan 10 yang keduanya, 10 yang pertamanya. Setidaknya kita minimalkan kualitas tidur kita. Kita kemudian berlepas dari memanjakan fisik kita ini. Karena kita harus pahami, kita lalai di bulan-bulan yang lain bisa kita cari penggantinya dengan bulan yang lain. Boleh jadi ada orang lalai di bulan Muharramnya, dia bisa cari kesempatan di bulan Safarnya. Boleh jadi di Safarnya dia lalai, dia bisa mencarinya di bulan-bulan yang lain. Tapi Ramadan tidak pernah akan ada penggantinya. Jika kita lalai di bulan Ramadan ini, lebih-lebih 10 terakhir dari Ramadan ini,
demi Allah kita tidak akan menjumpai penggantinya. Malam-malam terbaiknya, lebih-lebih di dalamnya disebutkan taharra lailatul qadar, kata Rasul. Buru itu malam al-qadar itu. Kata Rasul, disuruh memburunya, mencarinya. Namanya pemburu, jelas kemudian tidak memanjakan matanya untuk terlelap dalam tidur-tidurnya. Wa aiqadha ahlah. Rasul juga membangunkan keluarga-keluarganya untuk ikut mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadda mi'zar. Rasul kemudian menjauhi istrinya. Makanya di antara kebiasaan Rasul iktikaf. Iktikaf, Maka di antara makna iktikaf itu adalah memaksimalkan kemampuan untuk bisa benar-benar dekat dengan Allah. Boleh jadi di antara kita tidak bisa full iktikafnya 24 jam. Maka boleh kita kemudian mengambil waktu di malam-malam hari itu. 2 jam kah, 3 jam, 4 jam, lalu kemudian kita pulang ke rumah. Tapi itu pun disebut sebagai iktikaf. Ketika boleh jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tinggalkan untuk bisa full beriktikaf di malam hari selama 10 malamnya 24 jam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa kualitas takwa kita ini benar-benar kita dapatkan di sisa-sisa Ramadan ini, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah kata Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Bukankah kita sudah memang menghafal tentang ayat puasa ini? Yang mana tujuannya kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Hajj itu Allah sebutkan kalau kita ingin mengukur tentang kualitas rendah tingginya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja kata Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, membesarkan syiar-syiarnya Allah, maka ini bagian dari ketakwaan hati. Syiarnya Allah itu ada 2. Ada syiar yang berkaitan dengan tempat, ada syiar yang berkaitan dengan waktu. Para ulama juga menyebutkan perintah-perintah Allah itu syiar-syiarnya Allah. Ada Haramain, ada Mekah dan Madinah, itu syiarnya Allah. Ada masjid, syiarnya Allah. Makanya orang yang masuk ke dalamnya seharusnya membesarkan tempat yang dibesarkan oleh Allah. Kalau ada orang diberikan kesempatan ke Mekah, ke Madinah, lalu ternyata tidak membesarkan Allah, gagal dia. Berarti takwanya gagal. Boleh jadi imannya gagal membesarkan tempat itu. Karena Allah membesarkan masalahnya. Dan di antara syiar Allah yang besar itu bernama Ramadan. Ini syiar besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya keadaan kita masuk pada bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Melihat Ramadan itu sebagai sesuatu yang sangat besar. Karena sekali lagi Allah ingin membesarkan kita di hadapannya. Fa innaha min taqwal qulub, lebih-lebih 10 malam terakhir. Kalau kita kerdilkan malam 10 terakhir ini dengan sibuk urusan-urusan yang lain, boleh jadi kita gagal meraih tujuan dari datangnya Ramadan itu sendiri. Fa innaha min taqwal qulub. Ada rasa yang agung di dalam hatinya ketika melihat 10 malam terakhir, lebih-lebih Lailatul Qadarnya, malam Al-Qadarnya. Bahkan dari namanya saja malam kemuliaannya, malam ditinggikan manusia, malam ditentukan takdir kita selama setahun ke depannya. Mana mungkin tidak dibesarkan oleh hamba yang bertakwa. Allah sendiri kemudian menurunkan satu surah khusus berkaitan dengannya. Dan itu bukan kemudian hanya riwayat hadis yang menyebutkan malam Al-Qadar itu. Boleh jadi kalau ada hadis gitu, ada dhaif, boleh jadi ada lemahnya, ada yang sahih. Tapi kalau itu dari Al-Quran, mutawatir.
Tidak ada kesempatan lemah, tidak ada kesempatan kemudian dipalsukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kami menurunkan, kata Allah, Al-Quran di malam Al-Qadar. Di antara hal yang perlu diperhatikan, malam Al-Qadar itu adalah puncak berbekalnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik nilai amalan pada malam itu daripada 1000 bulannya. Siapa yang tidak membesarkan malam ini coba? Kecuali mereka-mereka yang tipis keimanannya kepada Allah. Mereka-mereka yang tipis kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat itu tuh luar biasa. Ya, kebahagiaan di dalam hatinya besar sekali. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami menjelang kemudian berlalunya Ramadan dari kita. Dan tentu tidak akan pernah tergantikan Ramadan. Waktu-waktu itu memang tidak pernah berulang sejatinya. Nah, ini yang pertama yang perlu kita pahami tentang bahwa hari-hari malam-malam yang sebentar lagi akan lewat, tinggal beberapa malam ini, benar-benar kita maksimalkan dengan keseriusan yang lebih. Dan tentu yang tidak boleh kita lupakan adalah meminta bantuan kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, kalah kita ini. Kayaknya para ulama mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan Allah mendahulukan ibadah lalu pertolongan, menunjukkan ibadah ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan Allah. Banyak-banyak kalimat la haula wala quwata illa billah ketika kita akan beribadah kepada Allah. Supaya apa? Kata para ulama, yujibul i'anah. Siapa yang membaca wirid itu, zikir itu, maka pasti dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan yang paling kita butuhkan itu adalah apa? Ditolongnya kita dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di akhir 10 terakhir dalam Ramadan ini. Kemudian kalau kita ingin mengukur lebih rinci lagi tentang berhasil tidaknya puasa kita ini, kan seharusnya kita di hari-hari ini kita banyak muhasabah, banyak evaluasi diri, karena ibadah itu tidak diwajibkan hanya untuk dikerjakan saja, tapi sering disebutkan oleh para ulama ada namanya hikmatus syar'iyah, ada namanya hikmah kauniyah, ada namanya hikmah syar'iyah. Kalau hikmah kauniyah itu sakit, di situ ada hikmah. Ada hal-hal yang pil-pil pahit yang kita jumpai dalam episode hidup ini, ada hikmah di dalamnya. Tapi ada hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah ini apa? Dalam ibadah-ibadah itu, ukuran berhasil kita mengerjakan ibadah itu pada hasil maksud dari ibadah itu sendiri. Kayak puasa ini kan ada maksudnya. Tadi kita sebutkan la'allakum tattaqun. Tapi cara kita merinci, kita ini sudah dapat takwa apa belum, kan itu perlu ilmu untuk bisa menelisik apakah kita sudah berhasil apa belum. Muhasabah diri, mengevaluasi. Makanya diantaranya para ulama sebutkan bahwa takwa ini kita akan dapatkan ketika kita memperhatikan la'allakum tattaqun, ada huruf la'alla namanya. Para ulama sering sebutkan itu harfun taraji, huruf harapan, la'alla, berarti bisa jadi takwa, bisa jadi tidak. Imam Suyuti rahimahullah mengatakan kalimat la'alla itu ketika Allah mengatakan moga-moga kata Allah, ini membutuhkan ijtihad, kesungguhan, membutuhkan istighfar, membutuhkan kesabaran, baru kita akan mendapatkan apa yang ingin Allah kita mendapatkannya di ayat itu. Di antaranya adalah apa? Ketika kita ingin mengetahui berhasil tidaknya kita dalam puasa Ramadan ini, para ulama katakan tazkiyatul lin nafsi. Jadi jiwa kita semakin bersih. Jadi hari demi hari kita berpuasa itu membersihkan hati kita. Mensucikan hati kita. Kenapa hati itu perlu dibersihkan, perlu disucikan? Yang pertama,
Di dunia, hati itu adalah mesin beribadah kita kepada Allah. Kalau mesinnya rusak, sesehat-sehat fisiknya, tidak bisa dia beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, perhatian besar Al-Quran itu ternyata semua ibadah itu maksudnya adalah gimana hati kita bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena masalahnya juga ukuran bahagia tenangnya hidup kita itu bukan urusan di luar kita, tapi dari dalam. Jiwa yang selalu dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Maka di bulan Ramadan ini settingan pembersihan hati itu luar biasa. Ya, min akhlaq radilah, dari akhlak-akhlak yang buruk ini. Ya, keluar setiap hari dari Ramadan ini sifat-sifat buruk kita itu seharusnya keluar. Pemarah, bakhil, pendengki, ujub, yang sombong, itu dibersihkan semua di bulan Ramadan ini. Kemudian apa? Tahalli, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Sifat apa? Pemaafnya, sifat kemudian bisa menahan amarahnya, sifat kemudian apa? Dermawannya, tawadhunya. Itu mulai sudah kita rasakan di akhir-akhir Ramadan ini. Sehingga kehidupan kita itu benar-benar apa? Istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sorotan Allah itu, iya, dalam satu riwayat disebutkan Inna lillahi aniyah. Sungguhnya Allah itu punya ada bejana di dalam seorang hamba itu. Terus Allah melihat bejana ini. Ya. Dan bejana itu adalah al-qalb, hati. Jadi kalau kita ingin melihat betapa penting kita di hadapan Allah, seberapa penting kita ini apa? Memperhatikan kualitas hati kita. Kebersihannya. Di dalam surah Ali Imran Allah sebutkan tentang puncak kebersihan hati. Yang ini bagian dari sifat ketakwaan. Di ayat 133-nya kemudian Allah sebutkan tentang ya puncak kebersihan hati kita. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah menuju ampunan Allah dan surganya. Yang mana surga ini seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tiga sifat inilah yang disebutkan dalam satu ayat menjadi apa? Puncak dari kebersihan hati seorang hamba. Ya, orang itu kalau sudah bersih hatinya, senang berbagi dia. Jadi kadar berbaginya itu sudah naik levelnya sebagai level hobi. Coba bayangkan kalau dari awal Ramadan sampai akhirnya benar-benar kita biasakan diri kita untuk apa? Mengukir sifat takwa dalam urusan memberi ini. Sampai-sampai kata Allah fis sarai wad dharai. Saking hobinya memberikan kebaikan kepada orang. Sedekahnya kah, zakatnya kah, infaknya kah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit kata Allah. Coba ini kalau tidak bersih hati orang itu, tidak mungkin seperti itu. Karena boleh jadi sebagian orang hanya akan memberi ketika dia punya. Dia katakan ya Allah, sampai dalam Al-Quran kan begitu. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ada orang berjanji kepada Allah, dia bilang, ya Allah kalau engkau berikan kepada saya harta yang banyak, saya akan sedekah. Ujung-ujungnya kata Allah, falamma atau bakhilu bih. Ketika Allah uji dia, beri dia, ternyata apa? Bakhil. Karena memang orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak butuh harta banyak untuk bisa memberi. Yang penting dia kemudian apa? Ingin selalu dilihat oleh Allah kualitas takwanya. Boleh jadi cuma 5.000 rupiah, boleh jadi cuma 1.000 yang dia kasih, karena mungkin cuma itu batas kemampuannya. Tapi inilah takwa yang sebenarnya. Ketika dia tidak melihat masa lapang dan sempitnya, udah kadarnya udah hobi itu ngasih. Ya, kesucian hati, kebersihan hati. Akhirnya mereka ini tidak melihat infak itu sebagai kerugian. Karena di dalam Al-Quran itu
dikabarkan oleh Allah tentang mereka-mereka yang berinfak tapi merasa rugi. Wa minal a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Ya. Jadi antara Arab Badui, kata Allah, ada yang menjadikan infak yang dia keluarkan itu sebagai kerugian. Jadi kalau kita melihat, kita berinfak dengan boleh jadi uang yang kita punya, lalu ada rasa rugi, kita belum bertakwa. Wa minal a'rab, kata Allah, dan di sebagian mereka yang baik imannya, may yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa shalawatir rasul. Ada orang-orang yang berinfak itu tujuannya tahu untuk mencari perhatian Allah, untuk mencari kedekatan Allah, untuk mencari doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal kadhibina al-ghair, dan di antara puncak kebersihan hati itu apa? Dia mampu menempatkan amarahnya pada tempat yang tepat. Ini sifat takwa, kata Allah. Maka Ramadan ini kan ngajari kita itu. Kalau sampai detik ini kita masih belum bisa mengontrol amarah kita pada urusan-urusan yang tepat, boleh jadi puasa kita ini tidak benar. Al-kadhim al-ghair. Allah tidak mengatakan mereka yang tidak punya rasa marah, karena semua kita punya rasa itu. Tapi Allah katakan yang mampu menahannya. Dan di antara latihan paling tepat untuk mengendalikan amarah ini apa? Ramadan, puasa. Makanya orang itu agak terlatih ketika dia puasa. Di siang harinya boleh jadi dia bilang ketika mau marah, dia bilang sedang puasa. Jangan marah, sedang puasa. Wa ini mru'un syatamahu aw qatalahu. Ketika ada orang yang menghinanya, mengajaknya bertengkar, dia bilang, "Qul inni shaim," saya sedang puasa. Itu luar biasa Ramadan itu. Makanya kalau Ramadan ini, puasa ini tidak diambil kesempatan untuk membersihkan jiwa kita. Kita mau nyari bulannya apa untuk bisa dekat dengan Allah? Rasanya sulit untuk bisa dekat dengan Allah itu. Iya, kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen apa? Ramadan ini, puasa ini. Wal 'afina 'anil nas, puncak kesucian hati itu disebutkan wal 'afina 'anil nas, cinta memaafkan manusia. Dia senang memaafkan manusia, ada salah dimaafkan. Ya, ini diantara sifat ketakwaan ya, yang diajarkan di Ramadan luar biasa. Ya, betapa sebelum datang Ramadan kita dengan keluarga kita boleh jadi ya saling memberi maaf. Nanti juga di antara adat kebiasaan kita di Indonesia kan Idul Fitri, 1 Syawal, datang maaf-maafan. Tapi itu jangan dijadikan momen, cuman momen waktu itu saja. Itu buah dari Ramadan. Selamanya dia akan menjadi pemaaf. Sampai roh jasadnya ini berpisah, dia menjadi al-'afina 'anil nas. Inilah yang disebut oleh Allah sebagai muhsin. Puncak dari apa? Ketakwaan itu sendiri. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai mereka-mereka yang bertakwa. Kemudian itu diantara yang pertama, hati bersih. Jadi ketika orang sudah mulai berhasil dari Ramadannya. Yang kedua itu ketika kita ingin melihat bahwa berhasil tidaknya Ramadan kita ini, maka apa yang terjadi pada barometer kehidupan kita berubah dia. Motivasinya jadi berubah, kiblat hatinya berubah. Maka para ulama mengatakan tazhid fid dunya wa targhib fil akhirah. Orang yang berhasil berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dia zuhud dengan kehidupan dunia. Dan kemudian sangat berhasrat pada negeri akhirat. Jadi ini hasil dari puasa itu. Zuhud dengan dunia. Apa zuhud itu? Tidak tertariknya hati dengan dunia. Itu namanya zuhud. Boleh jadi hartanya banyak, dia punya jabatan tinggi, tapi tidak tertarik dengan dunia. Karena ketertarikannya itu sudah dialihkan pada urusan akhirat. Makanya ketika Yusuf alaihissalam, ya, waktu kecilnya dijual di pasar itu, apa kata Allah? Wa kanu fihi minaz zahidin. Orang-orang melihat Yusuf itu tidak tertarik, ya, zuhud, zahid, tidak tertarik sama sekali.
Makanya kalau di akhir Ramadan ini kita melihat hidup kita ini, hati kita ini cenderung pada urusan dunia. Kalau urusan dunia itu semangatnya luar biasa, padahal ini 10 malam terakhir. Iya. Yang dia lihat kemudian ternyata urusan-urusan dunia dia semangat, lemah dalam urusan ibadah, pasti kita gagal berpuasa. Saya tidak bicara hukum ya, kalau hukum lain. Kalau urusan fikih itu suatu yang berbeda. Ya. Jadi berarti kita gagal mengambil hikmah dari puasa itu sendiri. Ya. Makanya orang yang sudah berhasil puasa ini disebutkan oleh para ulama itu tentang kebahagiaan pada urusan hidayah, pada urusan iman itu luar biasa. Maka kan di surah yang berbicara tentang bulan Ramadan itu, di ayat yang bicara tentang doa itu, apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Mereka-mereka itulah yang dapat bimbingan. Kalau kita bertanya pada Al-Quran, siapa yang diberikan bimbingan itu? Kita temukan di surah Al-Hujurat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Jadi Ramadan ini ingin mendidik kita agar terbimbing. Siapa orang-orang yang terbimbing dari Allah itu? Allah menjadikan dalam hatinya jatuh cinta pada urusan iman, jatuh cinta. Bayangkan. Wa zayyanahu fi qulubikum, menjadikan iman hiasan hatinya. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq, akhirnya maksiat jadi benci. Kekufuran, kefasikan, kesyirikan dia benci. Ulaika humur rasyidun. Apa kata Allah? Inilah mereka-mereka yang dapat bimbingan dari saya itu, kata Allah. Kapan mendapatkan itu? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dunia ini beban berat, tidak bisa membuat kita tidak sampai ke Allah. Jadi kalau orang ini punya beban dunia, artinya wa innahu li hubbil khairi lasyadid, terlalu cinta gandrung dengan dunia ini, selamanya tidak akan bisa dekat dengan Allah. Walaupun kita tetap tahajud, walaupun kita tetap puasa, kita tetap baca Al-Quran, settingan hatinya tidak berubah, kiblat hatinya tidak berubah, tidak mungkin dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Puasanya hanya menunggu kapan datang maghrib, bacaan Al-Qurannya kapan selesai 1 juz, sholatnya, tarawehnya kapan witirnya. Tidak ada kenikmatan sama sekali. Jam berapa? Selesai. Ini ya, mungkin jam maghrib insyaallah nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk sisa-sisa akhir Ramadan ini. Allah berikan kita ketakwaan, keimanan yang kuat, dan memberikan hiasan hati berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.